Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Jamaah para pemirsa dan pendengar YouTube saya yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan nikmatnya pada hari ini Anda yang bisa menyaksikan atau mendengarkan channel saya berarti diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga yang lain-lain. Sementara kita prihatin hari-hari ini banyak orang yang mungkin sore hari masih bisa tertawa bercanda dengan keluarga, esok hari harus berubah suasana. Juga yang pagi harinya masih bisa bergurau, sore harinya sudah berubah suasana. Kenikmatan Allah bisa tergantikan dalam waktu yang sesaat saja. Oleh karena itu setiap saat kita harus bersyukur dengan nikmat yang kita rasakan, berupa keamanan, kesehatan, dan juga kecukupan rezeki. Salawat serta salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat sebuah hadis yang mengatakan begini, yang maknanya jika seseorang bangun pagi dalam keadaan sehat, aman di sekitarnya, dan ada yang dimakan untuk satu hari itu, kata Rasul, sudahlah jangan hiraukan dunia. Artinya Rasul itu memberikan batas kenikmatan atau kesejahteraan itu cuma segitu. Bangun sehat, aman di sekitarnya, tidak ada banjir, tidak ada perang, tidak ada apa. Kemudian mendapat punya persediaan untuk makan sehari. Saya yakin insya Allah pada hari-hari ini gak ada orang yang hanya punya batas atau jatah makanan untuk sehari. Tidak ada, hampir tidak ada. Orang punya jatah makanan untuk seminggu bahkan sebulan. Jamaah rahimakumullah. Sholawat serta salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti apa yang menjadi ajaran beliau dengan cara belajar, lalu kemudian kita berusaha mengikuti sesuai kemampuan kita. Kemudian baru kita harapkan syafaat di hari kiamat besok. Karena syafaat itu ibarat tambalan. Jadi kalau kita punya kain, punya pakaian, punya sarung, itu mungkin ada yang robek, ditambal. Nah sekarang bagaimana mau ditambal kalau tidak ada yang ditambal? Kita tidak punya amal soleh, tidak punya kebaikan-kebaikan. Nah yang mau ditambal apaan? Nah itu. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu setelah saya sampaikan bahwa hakikat dunia ini adalah ujian dan cobaan. Ujian cobaan itu berupa kebaikan maupun keburukan. Pada hari ini saya akan menyampaikan sesuatu dari hakikat dunia dari sisi yang lain. Dunia kita diciptakan di dunia ini di samping diuji dan dicoba dengan kebaikan dan keburukan, juga diuji dengan perintah dan larangan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam surat Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna khalaqnal insana min nutfatin amsad tsumma nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya aku jadikan manusia itu dari setetes mani yang tercampur, kemudian kami uji dengan perintah dan larangan, maka itu kami jadikan baginya pendengaran dan penglihatan. Hal ini terkait pas dengan perintah Allah atau pernyataan Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 56 yang saya pikir sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, atau kami kata Allah, ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi yang punya kena hukum ibadah atau perintah larangan itu tidak hanya kita manusia, tetapi juga kalangan jin. Nanti bahasanya lebih luas lagi. Jamaah rahimakumullah. Apakah itu ibadah?
Ibadah dalam segi bahasa yaitu berbakti atau mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu, kita manusia yang soleh itu disebut dengan ibad, hamba. Hamba itu orang yang menurut, orang yang taat dan setia serta senantiasa berbakti. Itu banyak dalam Al-Quran, ya ibadur rahman, wahai hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Jadi artinya itu melaksanakan atau mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, apa ibadah itu? Yang secara makna tadi sudah. Lalu secara istilah, ibadah itu melaksanakan segala perintah Allah sesuai kemampuan, sudah barang tentu. Karena Allah tidak membebani sesuatu sesuai dengan melebihi kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang selain kemampuan dirinya. Kemudian menjauhi larangan, melaksanakan anjuran-anjuran Allah, dan melakukan hal-hal yang diperbolehkan atau yang tidak bertentangan. Jadi ibadah itu melaksanakan perintah, melaksanakan anjuran, dan melaksanakan sesuatu yang diperbolehkan. Sangat luas. Kalau kita berpikir ibadah itu hanya sholat dan puasa dan lain-lain, itu sangatlah sempit. Oleh karena itu dalam hal ini ibadah adalah artinya segala sesuatu yang diperintahkan Allah, dianjurkan di Allah dan Rasulnya sudah barang tentu, kemudian diperbolehkan. Saya kira jelas, seperti contohnya makan, minum, bergaul dengan istri, dan bertamasya itu juga sesuatu yang termasuk ibadah. Syaratnya ibadah gimana? Pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sekalipun hanya makan minum, kalau kita niatkan ibadah itu jadi ibadah. Orang berpikir, wah makan minum ya cuma biasa. Enggak. Makan minum dengan niat menikmati karunia Allah dan juga dalam rangka supaya kita kuat untuk beribadah kepada Allah yang lain. Nah ini termasuk ibadah. Menggauli keluarga istri itu juga ibadah, walaupun itu nikmat, nanti ada hadisnya. Karena itu termasuk melaksanakan nikmat Allah, menikmati karunia Allah yang sesuai dengan tuntunannya. Jamaah rahimakumullah. Ibadah dibagi menjadi dua. Pertama ibadah mahdhah, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang ada tuntunannya, ada batas-batasnya. Ada ketentuan-ketentuan khusus. Contoh, sholat, puasa, haji, zakat itu ada ketentuannya. Artinya ada batas-batasnya. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Sholat subuh 4 rakaat, wah itu namanya melebihi. Nah, kemudian puasa, habis buka puasa lagi, itu enggak boleh. Karena itu ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu tidak ada ketentuannya, lebih longgar. Contoh, sholat mutlak. Sholat mutlak itu dilaksanakan kapan saja, tapi itu masih ada unsur mahdhahnya, itu 2 rakaat sholat sunat itu. Tapi waktunya terserah. Kemudian sedekah atau infak, itu juga tidak ada batasannya. Mau berapa? Kalau zakat ada batasnya. Zakat fitrah ada batasnya. Zakat fitrah kalau dibayarkan sesudah sholat id, ya enggak benar tuh. Kurban itu ada ketentuannya. Kurban kok sebelum sholat id, ya enggak benar itu. Nah, itu. Di samping itu ada pembagian lain, yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Ibadah itu kaitannya dengan hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Hubungannya dengan Allah misalnya sholat, puasa, itu hablum minallah, haji. Hablum minannas, zakat, sedekah itu. Jadi ibadah itu sangat luas. Di dalam era saat ini sebenarnya banyak sekali kita punya kesempatan untuk beribadah. Contoh, anak-anak sekolah bingung soal kuota. Anda sekalian yang punya rumah dan punya kelonggaran rezeki, pasang wifi. Lalu Pak, undang anak-anak, silahkan gunakan wifi. Wah itu apa? Ibadah. Ibadah namanya ibadah kreatif. Banyak sekarang ibadah-ibadah kreatif. Contohnya restoran, memberikan kebebasan tidak bayar pada hari apa. Saya juga pernah punya pengalaman dan saya terkejut ketika saya harus naik ojek online.
ternyata dibayar, nggak mau. Saya kaget, sepanjang hidup saya mungkin sekali itu. Karena apa? Dia bilang, "Pak, saya akan membebaskan siapa saja penumpang saya pada hari Jumat." Subhanallah, saya bilang, Masya Allah. Nah, itu sesuatu yang ibadah kreatif. Kelihatannya sepele, tapi sangat-sangat penting, sangat berkesan. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang selanjutnya ibadah juga berupa ibadah hati, seperti kita mengingat Allah, mengagumi kekuasaan Allah, kemudian bilisan, ya mungkin dengan baca Quran, mengucapkan zikir-zikir, dan juga bil arkan, dengan gerakan. Nah, yang memadukan semua itu sholat, ya hati, ya lisan, ya gerakan. Kemudian ada yang juga ibadah bilmal, dengan harta. Nah, ini termasuk tadi contohnya menggratiskan, memberikan sodako, membagi seperti sekarang sedang ngetren ini Jum'ah berkah, subuh berkah dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Begitu luasnya ibadah, mungkin kita bisa memilih sesuai kemampuan kita. Yang penting apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sudah barang tentu dianjurkan. Nah, dianjurkan itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Kemudian diperbolehkan. Kalau dalam istilah hukum fikih, wajib, sunnah, dan mubah atau halal. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut ibadah-ibadah, contoh-contoh ibadah yang lain atau mungkin persoalan-persoalan yang lain yang masih ada kaitannya dengan ibadah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bermanfaat bagi para penonton maupun pemirsa dan pendengar, juga khususnya bagi diri saya sendiri. Mudah, kalau ada baik dan benar itu dari Allah dan Rasulnya yang maha sempurna. Kalau ada kurang dan salahnya itu sudah barang tentu dari saya yang lebih banyak kurang daripada lebihnya. Marilah kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ana bi ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.